Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang corona, bagaimana karakter virus corona dan bagaimana pencegahannya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk corona ini sebenarnya sudah sangat lama sekali, sudah ditemukan sangat lama sekali virus ini. Jenis virus ini sudah ada pada tahun 1950-an. Jadi sudah ada dari dulu. Nah, untuk virus ini baru menjadi pandemi pada awal tahun 2019 yang berasal dari diperkirakan sih berasal dari Cina, Wuhan Cina. Tapi sudah menyebar ke seluruh dunia alias global. Jadi ini merupakan pandemi yang terbesar selama beberapa tahun ini. Oke, kita lanjut aja langsung. Untuk ciri-ciri virus kita, jadi saya akan membahas bagaimana sih ciri-ciri virus sebenarnya. Di sekitar kita itu banyak sekali virus, yang terdapat di sekitar kita, baik virus influenza yang paling banyak, yang banyak kita sering terkena, baik anak kecil, orang tua maupun laki-laki dewasa, baik wanita maupun pria. Jadi semuanya hampir dapat dipastikan kita berinteraksi dengan virus. Oke, bagaimana virus itu? Ciri-ciri virus, saya bahas ciri-ciri virus yang pertama yaitu aselular, tidak mempunyai sel. Memang dia tidak mempunyai sel, tidak berbentuk seperti sel yang kita ketahui. Yang kedua, ukuran antara 20 sampai 300 nanometer. Jadi sangat kecil sekali. Itu dapat dilihat mungkin dengan bantuan mikroskop elektron baru terlihat. Dengan mikroskop biasa tidak akan terlihat virus itu seperti apa. Dan memiliki salah satu jenis asam nukleat. Jadi virus ini, semua virus itu hanya mempunyai satu DNA atau RNA. Kalau influenza sudah kita tahu yaitu virus DNA. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit apa sih perbedaannya virus DNA dengan RNA. Oke, lanjut. Dapat memperbanyak diri dalam tubuh inang. Jadi kalau virus itu berada di luar, dia tidak akan bereplikasi atau tidak dapat memperbanyak diri. Jadi dia hanya di tubuh inang. Di tubuh inang itu bisa di tubuh kita. Jadi virus itu bisa berkembang biak di tubuh makhluk hidup, bukan hanya di manusia aja, tapi di tubuh makhluk hidup, tergantung jenis virusnya. Oke, lanjut. Dapat dikristalkan, artinya virus ini dia jika tidak di tubuh inang, maka dia tidak bereplikasi atau dia diam, maka dapat dikristalkan. Nah, gunanya pengkristalan ini bisa kita gunakan untuk mencari vaksinnya sebenarnya. Nah, ini terkait dengan jenis virus itu, DNA atau RNA. Oke, lanjut. Untuk struktur tubuh dari virus itu ada beberapa, ada kapsid, asam nukleat DNA atau RNA, kerah atau di leher, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, ini memang ciri-ciri dari virus itu. Jadi virus itu memang kalau seperti manusia itu, kalau seperti hewan ada kepala, leher, dan ekor. Nah, itu sama, hampir mirip dengan hewan. Tetapi dia bentuknya unik, tidak seperti bakteri, tapi dia berbentuk unik. Nah, ini sangat kecil sekali. Lanjut, bagaimana cara hidup virus? Sudah saya jelaskan tadi, virus itu hanya hidup berada di tubuh inangnya. Jika dia tidak berada di tubuh inangnya, dia tidak dapat hidup atau dia bentuknya berkristal. Artinya dia kristal atau dia tidak aktif, non aktif. Tapi kalau sudah masuk, maka dia akan aktif lagi ke tubuh inangnya, akan memperbanyak diri. Lanjut. Oke. Itu tadi ciri-ciri virus secara umum. Nah, kalau kita lebih saya di sini akan menjelaskan lebih mengenal ke COVID 2019 karena ditemukan di tahun 2019. Perkirakan di Wuhan atau Cina. Namanya 2019 novel coronavirus. Jadi virus corona ini adalah jenis virus RNA. Sudah saya jelaskan tadi jenis-jenis virus. Nah, ini termasuk virus RNA, subfamili Orthocoronavirinae. Mempunyai karakteristik seperti mahkota dengan spike protein di sekeliling permukaan virus. RNA beruntai tunggal sehingga mudah mengalami mutasi. Nah, ini yang paling mungkin kita pahami
virus corona ini beruntai tunggal, dapat bermutasi. Nah, ini yang jadi garis bawah kita. Bisa menginfeksi, terjadi 4 genus, terbagi 4 genus: alfa, beta, gamma, dan delta. Dapat menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Dan pada manusia, corona ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Jadi di organ pernapasan itu merupakan merupakan inang dari virus corona itu. Oke, lanjut. Jadi virus corona ini bisa ke binatang dan bisa ke manusia, seperti itu intinya. Dan dia berrantai tunggal RNA, jenis RNA rantai tunggal. Oke, lanjut. Nah, tidak saya jelaskan pertama tadi bahwa virus ini sudah ditemukan pada 150-an. Ternyata 137 itu sudah diduga, tetapi pada unggas, hanya pada unggas. Selanjutnya pada 1965 itu ditemukan alpha coronavirus. Jadi coronavirus dalam family alpha. Lalu 2002, nah ini yang baru kita ketahui, SARS ini ditemukan lagi di Cina. Nah, ternyata di Cina itu virus pertama SARS itu ditemukan. Lalu lebih lagi 2014 berada di Belanda, Amsterdam, ditemukan alpha coronavirus atau HCOF NL63. Nah, ini julukan dari alpha coronavirus. Hampir mirip pada tahun 1965. Oke, lanjut. Di 2005 ditemukan HKUI. Ini ditemukan karena namanya Hong Kong beta coronavirus. Nah, ini jadi alpha, beta. Nanti di 2012 ketemu MERS COVID di Arab Saudi. Nah, ini sudah ditemukan di Arab, Timur Tengah Arab. Nah, di MERS ini ditemukan di unta. Nah, ternyata penelitian itu menyatakan MERS COVID di Arab Saudi 2012 ini diduga di unta. Dan 2019 ada nCoV di Wuhan, Cina. Namanya 2019 nCoV. Nah, ini diduga disebarkan oleh kelelawar, sejenis kelelawar. Nah, oke, lanjut. Nah, bagaimana virus ini menyebar? Nah, sudah saya bilang tadi, MERS itu ditularkan pada unta. Kalau SARS ditularkan dari musang ke manusia, sedangkan COVID dari kelelawar. Nah, ini media-media penularan virus corona dari hewan ke manusia. Nah, sehingga penularan dari manusia ke manusia lewat droplet, artinya partikel air liur, bisa ketika penderita bersin atau batuk. Nah, jadi ditularkan kebanyakan melalui droplet partikel air liur. Oke, jadi COVID-19 ini penyakit yang hidup di tubuh inangnya itu di saluran pernapasan. Jadi corona ini sel inangnya ada di sel pernapasan. Jadi kalau dia masuk melalui mulut atau hidung, maka dia akan masuk ke pernapasan melalui kerongkongan lalu ke paru-paru. Nah, dia menyerang seperti itu karena dia mau nggak mau sel inangnya ada di sini, di saluran pernapasan. Oke, gejala klinis yang banyak terjadi pertama adalah demam. Jadi coronavirus itu masa inkubasinya 2 minggu, jadi 14 hari. Nah, jika orang sudah 14 hari itu hari pertama sudah terinfeksi, maka hari ke-14-nya dia akan mengalami gejala klinis seperti demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Ini menyerang antibodi. Nah, jika teman-teman semua itu mengalami gejala klinis seperti ini dan itu tidak normal, artinya kalian demam seperti biasa tapi dia tidak berjalan normal, artinya demamnya tinggi sekali. Batuk pilek, biasanya kalian tidak pernah demam dan batuk pilek, maka di suatu hari kalian demam dan pilek dan itu parah sekali, maka itu bisa menjadi ciri khasnya.
gangguan pernapasan, sulit bernapas biasanya sulit bernapas, sakit tenggorokan. Jadi kalau kalian terkena kelimanya ini, gejala klinis kelima ini, dan itu kalian jarang-jarang, maka jangan ragu-ragu untuk periksa ke rumah sakit, karena sudah saya bilang tadi, itu bisa menyebar kemanapun, baik wanita, pria, anak-anak. Nah, jangan malu-malu supaya itu tidak menyebar. Melalui sekarang rapid test, jadi rapid test bisa digunakan, tapi hasil uji akhirnya melalui swab di rumah sakit atau laboratorium tertentu. Oke, upaya pencegahan penyebaran corona. Berdasarkan surat edaran SE MK 2020, maka pencegahan, jadi kita diwajibkan untuk mencegah, tapi kita tidak diwajibkan untuk takut terhadap corona, tapi kita untuk mencegah bagaimana penyebaran corona itu di Indonesia. Yang pertama yaitu gaya hidup sehat. Yang kedua, cuci tangan, bisa menggunakan alkohol base dan hand soap. Hindari menyentuh mata dan hidung. Yang ketiga, hindari menyentuh tangan dan hidung sebelum tangan itu bersih. Keempat, mengusap permukaan objek, artinya HP, telepon genggam, terus uang kalau sempat sih, kalau uang. Nah, kalau biasanya yang kita sering sentuh itu HP atau handphone. Gunakan masker saat sakit, batuk atau flu. Nah, tapi sekarang diwajibkan protokol kesehatan, kita wajib keluar itu menggunakan masker. Lalu yang keenam, menutup mulut jika ada batuk dan bersin. Jadi kita diwajibkan menutup mulut supaya tidak tertular tadi ke orang lain. Nah, jadi ada 6 ini upaya. Tapi sekarang sudah kita memasuki new normal, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita wajib kita laksanakan, seperti yang tidak ada di sini, seperti kita menjaga jarak dengan orang lain, hindari fisik secara langsung dengan orang lain atau berjabat tangan dan sebagainya, terus membawa makanan dan minuman sendiri, bergonjangan dengan keluarganya sendiri, jadi tidak menggonjang orang lain, diusahakan tidak menggonjang orang lain, dan selalu mencuci tangan setelah kalian bepergian atau setelah kalian menyentuh sesuatu. Kadang kita tidak tahu di situ ada virus atau tidak. Nah, di new normal ini sudah dilakukan di beberapa daerah, jadi sudah berjalan. Nah, bagi kalian jika terpaksa keluar atau kalian bekerja, tetap gunakan masker. Yang pertama, tetap gunakan masker, tetap pola hidup sehat seperti makan makanan sehat dan olahraga teratur. Tetap untuk semuanya itu adalah antibodi yang dapat mengalahkan virus ini. Jadi vaksin sekarang masih belum ditemukan. Tapi kita harus tetap menjaga imun kita masing-masing melalui olahraga, tidur istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu, dan tetap laksanakan protokol kesehatan seperti itu. Oke. The best way to prevent infection is to take everyday preventive action. Nah, jadi jalan terbaik untuk mencegah infeksi yaitu untuk mengambil untuk mencegahnya, kita bertindak pencegahan setiap hari. Setiap harinya kita melakukan pencegahan seperti itu. Oke, demikian. Yang terakhir, kenapa COVID ini yang saya jelaskan tadi berbentuk RNA, dan dia sangat berbahaya sekali. Artinya masih belum ditemukan vaksin yang lama, karena virus corona ini berbentuk RNA rantai tunggal. Artinya apa? Artinya dia gampang bermutasi, sehingga efeknya apa? Efeknya para ilmuwan itu untuk menemukan vaksin susah. Kenapa? Karena virus ini sering bermutasi dalam hitungan jam. Maka jika si para ahli atau ilmuwan itu menemukan prosedur menemukan vaksin, dia harus melemahkan dulu virusnya itu. Virus A dia harus dilemahkan, sehingga nanti akan si peneliti ini akan membuat formula untuk mengatasi virus A ini. Tetapi yang susahnya di virus RNA ini, tipe RNA ini, seperti corona, HIV,
AIDS, virus tersebut itu memerlukan waktu yang lama untuk vaksinnya. Karena apa? Karena virus ini sering bermutasi, setiap jam dia bermutasi, sehingga para ilmuwan itu susah menemukan strukturnya seperti apa untuk vaksin itu. Dan uji cobanya masih lama sekali, sangat sampel itu masih dibutuhkan panjang sekali dengan sampel yang berbeda-beda. Jadi untuk upayanya kita tetap mencegah dari diri kita sendiri. Itu saja paparan dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Semoga informasi ini berguna untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.